Jumpa lagi, selamat sore waktu Belanda. Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Gua mau bikin preview ya. Langsung aja nih, UEFA Champions League. Yang ternyata tandingnya itu agak beda ya dari musim-musim sebelumnya, dimana hari Selasa itu sudah ada pertandingannya ya. Bahkan jamnya itu lebih maju. Biasanya kalau kick off itu waktu Belanda 20.45 ya, atau jam 9 lah. Besok ini jam 7 malam kurang seperempat ya, 18.45, which is ya ini sesuatu yang baru ya. Dan cukup unik juga karena memang sebelumnya tuh tidak seperti itu ya. Biasanya kan kalau waktu Belanda itu hari Rebu hari Selasa malam dan juga hari Rebu ya, di hari Kamis ya biasanya Europa League. Cuman kan karena ada UEFA Conference League ini, maka jadwalnya agak digeser sedikit ya. Ya, besok ini Manchester United akan tandang ke Bern ya, hari Selasa maksud gua, akan tandang ke Bern, ibu kota dari Swiss, akan menghadapi ujian pertama di grup, menghadapi Young Boys ya, atau orang Swiss bilangnya Young Boys. Tim yang cukup kuat ya kalau gue lihat dari liga domestik ya, karena kurang lebih mampu menjadi juara di Swiss Super League ya 4 tahun terakhir ya. Ini mampu memutus hegemoni FC Bâle ya, atau FC Basel. Pelatihnya sendiri adalah pelatih yang pernah melatih Huddersfield Town ya, asal Jerman, David Wagner. Dan ini kan ya, David Wagner menurut gue walaupun tidak begitu sukses dengan Huddersfield di Premier League, tapi kan cukup fenomenal ketika mampu membawa Huddersfield ini promosi ke Premier League pada saat itu ya, walaupun ya akhirnya compang-camping dan degradasi. So far di Liga Swiss kalau gua ngeliat ya, langkah dari Young Boys ini cukup bagus, cukup oke ya. Mereka pertandingan terakhir itu mampu menang 4-0 ya, cukup telak sih kalau menurut gua, melawan siapa nih, coba gua lihat ya. But anyway, timnya cukup solid, artinya lawan Zurich, bukan Grasshopper ya, tapi bukan Grasshopper tapi FC Zurich. Sebelumnya menahan Basel 1-1 di Basel ya, di Bâle ya. Ini menurut gue ya, kalau kita lihat dari divisi dari domestik ya, karena gue sendiri juga pernah tinggal dan pernah mengikutin sedikit tentang Liga Swiss, jadi ya gue tahu lah culture-nya bagaimana begitu. Memang Young Boys ini termasuk salah satu tim elit ya di Liga Swiss. Nah, yang menarik ini adalah walaupun mereka ini dominasi di Liga Swiss dalam 4 tahun terakhir ini cukup bagus ya, tapi fakta bahwa 2 tahun terakhir di UEFA Champions League mereka gagal untuk ikut ya ke babak group stage, karena ya mereka sudah tereliminasi di babak sebelumnya ya. Jadi ya setelah 2 tahun akhirnya sekarang ini mereka mampu main di group stage ya lah. Cuman ada satu fakta yang menarik yang gue baru tahu juga, ternyata 3 tahun yang lalu mereka ini sempat bermain di group stage ya, satu grup dengan Juventus ketika Cristiano Ronaldo masih memperkuat Juventus. Dan yang menariknya adalah ketika Juventus tandang ke Bern ya, mereka justru kalah. Dan pada saat pertandingan itu Cristiano Ronaldo bermain ya, bahkan menjadi starter. Jadi menurut gue ini salah satu fakta yang unik. Artinya Manchester United walaupun di atas kertas ya, kualitas pemainnya itu lebih bagus ya. Kalau gue lihat secara keseluruhan ini pemain Young Boys tidak ada begitu yang menonjol ya, katakanlah. Ada beberapa pemain timnas Swiss, tapi itu juga bukan pemain inti ya, hanya ada satu, gue lupa siapa namanya. Tapi artinya menurut gue ya bukan kalau di atas kertas tidak, Manchester United masih satu level kalau gue bisa bilang ya, di atas Young Boys. Tapi kalau berkaca dari apa yang terjadi 3 tahun yang lalu ya, itu harus jadi sinyal warning ya, tidak bisa meremehkan Young Boys ini ya, karena ya Juventus dengan Cristiano Ronaldo-nya pada saat itu mampu dikalahkan, bahkan sempat tertinggal 2-0 duluan ya, sebelum ya 10 menit terakhir Dybala mampu mencetak gol. Nah, bagaimana dengan pertandingan besok? Ya, ini kan cukup unik ya, karena Manchester United baru bertanding hari Sabtu, Young Boys juga hari Sabtu, lalu hari
Minggu, Senin, ya otomatis ada 2 hari untuk istirahat ya. Bagaimana dengan komposisi Manchester United yang akan ditampilkan? Kalau gua melihat dari Young Boys ini cenderung bermain dengan 4-4-2 ya. Artinya ada kemungkinan mereka akan 4-4-2 yang defensif ketika nanti menghadapi Manchester United, yang gua pikir sangat wajar juga ya kalau melihat siapa lawan mereka. Artinya mereka akan menghadapi Manchester United yang lebih diunggulkan, yang kualitasnya jauh lebih bagus ya. Kalau menurut gue perkiraan susunan pemain ya, langsung aja gue prediksi sih back four akan tetap sama. David De Gea akan main di sana. Back tengah Maguire, Varane, gue pikir tetap akan dimainkan di sana. Di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka, sebelah kiri tetap Luke Shaw. Nah, yang menarik adalah duet di lapangan tengah ya. Duet penyerang Young Boys itu memiliki kecepatan ya, sekalipun ya secara kualitas sih again ya, gua pikir sih tidak bagus-bagus banget begitu. Jadi mengaca dari situ ya ada kemungkinan sih menurut gua Fred dan juga seorang Paul Pogba mungkin yang akan ditempatkan di tengah ya, atau bisa jadi ya Nemanja Matic dan juga Paul Pogba akan kembali ditempatkan di lini tengah ya. Kurang lebih itu tadi, karena memang ada asumsi mereka akan bermain skema bertahan sama seperti ketika Newcastle ya kemarin Sabtu. Nah, kalau memakai skema Pogba dan juga Matic, maka dua pemain ini akan di depan, 2 back ya. Jadi nanti ketika skema menyerang mungkin bisa jadi 2-4. Artinya ada Pogba, Matic di kanan, AWB kiri Shaw, dan yang lainnya akan lebih ofensif. Itu juga bisa ya skema seperti itu. Kalau gue feeling gue sih Pogba tetap akan ditampilkan di lini tengah, mungkin akan diduetkan kembali dengan Nemanja Matic atau dengan Fred ya. 3 di depan, gue pikir sebelah kanan akan tetap dipercayakan kepada seorang Mason Greenwood ya, yang lagi bagus. Bruno Fernandes akan main di sana. Sebelah kiri, nah ini yang menarik ya. Mungkin gue pikir bisa di rolling ya. Artinya bukan dengan Jadon Sancho, tapi antara Jesse Lingard atau Anthony Martial ya. Walaupun gue sih berpikir bisa jadi Jesse Lingard ya yang akan diberikan kesempatan di sana untuk starter ya. Sedangkan di depan feeling gue sih Cristiano Ronaldo tetap akan dimainkan sebagai starter ya. Jadwal sebenarnya kalau dari kita melihat ya, hari Sabtu bermain, lalu hari Selasa bermain lagi, praktis ada 2 hari istirahat. Tampaknya memang sangat sempit ya waktu bertandingnya. Tapi kalau kita melihat pertandingan selanjutnya, Manchester United baru akan bertanding hari Minggu. Jadi pemain yang hari Selasa itu main, dia punya waktu istirahat yang cukup panjang ya, karena masih ada hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu bahkan. Jadi praktis 4 hari untuk istirahat, dan menurut gue ini bisa dimanfaatkan untuk yaitu tadi ya, tetap menurunkan pemain mayoritas utama untuk nanti akan diistirahatkan yang cukup ya untuk bertanding hari Minggu. Kenapa kok mayoritas utama? Karena begini, lihat juga kalau gue ya melihat juga persaingan di grup, ada Villarreal, ada Atalanta yang menurut gue lebih punya peluang untuk mengancam tiket untuk lolos ke babak selanjutnya ya bagi Manchester United. Jadi menang melawan Young Boys itu terutama di partai tandang ini ya, ini akan menjadi pembeda. Karena kenapa? Kalau Manchester United bisa menyapu bersih ya partai kandang Atalanta, Villarreal dan juga Young Boys, maka ya menurut gua pembedanya nanti adalah ini ya, bagaimana rekor bermain tandang ya. Salah satunya adalah melawan Young Boys, bukan cuma bagi Manchester United tapi juga bagi 2 tim yang lain ya, Villarreal dan juga Atalanta. Dan menurut gua untuk mendapatkan start yang bagus ya, artinya 3 poin tandang pula ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya di Champions League Group Stage ini ya. Manchester United jadwalnya menurut gua so far so good ya, bagus. Karena kalau tidak salah habis ini mereka akan bermain kandang begitu ya. Jadi menurut gua ya ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Manchester United, karena selanjutnya mereka akan kandang melawan Villarreal dan juga melawan Atalanta ya. Kalau seandainya mereka sekarang menang 3 poin, lalu mereka 2 kali kandang menang semua, maka akan 9 ya. Maka
partai kandang yang terakhir nanti melawan Young Boys, yang menurut gue sih cenderung lebih mudah ya, itu akan jadi penentu, dan menurut gue itu lebih baik ya daripada ya kita kehilangan poin di depan. Jadi menurut gue tidak ada salahnya sekali lagi bagi Ole Gunnar untuk memainkan mayoritas tim utama ya untuk laga pertama Champions League besok melawan Young Boys, yang walaupun gue nilai tim paling lemah di grup, tapi tidak bisa dipandang remeh ya, karena tadi gue udah sampaikan fakta 3 tahun yang lalu Juventus terkapar di Bern ya, kurang lebih demikian. Kalau untuk skor sih feeling gue bisa menang, mungkin dengan 2 gol selisih ya, atau bahkan bisa lebih. Partai terakhir kalau tidak salah di zaman Jose Mourinho tandang bersama Paul Pogba, kalau nggak salah sempat bikin gol di sana. United menang dengan skor 3-0. Jadi menurut gue ya kita punya peluang untuk mengulanginya kembali ya. Kurang lebih demikian preview pertandingan pertama Manchester United ya di kompetisi UEFA Champions League melawan Young Boys Bern ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Ikutin juga Twitter gue ya _football united. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.